Hmm. Hmm. Pindang. Dan kita masukkan. Chili oil krokot goreng. Hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur. Balik lagi bersama saya di sini untuk kembali mencari tempat atau spot yang aman, nyaman, dan juga dengan kemungkinan view yang indah ya. Hari ini cerah banget nih. Langitnya lagi biru-birunya. Kalau kemarin tuh sendu atau berawan, sekarang udah bener-bener cerah banget. Nah, dulur, kita berjalan menelusuri jalan setapak. Banyak banget kadal-kadal yang sedang berjemur, karena ini memang waktunya sangat cocok buat berjemur. Banyak banget petani yang sedang menjalankan aktivitasnya, menanam, memanen, dan juga memberi nutrisi untuk tanaman-tanamannya. Ini pohon pisang yang diambil daun pisangnya. Nah dulur, saya menemukan satu bunga yang sedang bermekaran ya. Nih. Nah ini salah satu jenis bunga yang unik. Ini YTTA ya, yang tahu-tahu aja bentuknya seperti apa nih. Bunganya indah. Tetapi kalau posisinya seperti ini, bentuknya seperti sesuatu. Oke, kita lanjut untuk mencari tempat yang rindang ya, yang tidak terlalu terkena cahaya matahari. Satu sayuran yang bernilai gizi cukup tinggi dengan zat besi dan juga untuk sebagai penambah darah. Ini adalah bibit sayur bayam ya. Nah, ini pengairannya benar-benar bagus, dan untuk sistem tanamnya seperti ini, tertata rapi dan juga indah ya.
Untuk perjalanan kali ini lumayan bikin saya lelah, karena untuk kondisi tenggorokan saya tuh batuk-batuk terus. Lelah karena batuk. Nah, untuk di depan ini kita bisa melihat tanaman sawi, dan juga di sini ada tanaman kemangi dan juga bayam. Itu bibit bayam yang besar-besar, dan ini ada kemangi. Mungkin di depan kita bakalan langsung cari tempat yang sejuk, berhubung ini bagian belakang saya sakit banget. Kayaknya ada sesuatu yang salah, atau posisi barang bawaan saya yang salah posisi. Itu untuk yang di belakang itu Gunung Putri ya. Dan untuk di sawah ini ada berbagai macam kehidupan, dari mulai keong mas, anak kodok ataupun beludru ya. Terus lagi ada keong-keong kecil, ya kemungkinan ini keong hama, dan ada juga keong yang apa ya, bisa dimakan juga nih. Nah, ini ada keong mas, yang masih kecil, dan di sebelah sini ada yang lumayan udah gede, tapi memang warnanya udah menjadi seperti ini karena bagian dalamnya atau bagian luarnya juga udah tertutup alga. Harusnya warnanya kuning keemasan tuh. Nah, ini untuk keong hama. Dan ini keong mas. Ini sebetulnya bisa diolah menjadi makanan, asalkan kita sebagai yang masak itu harus pandai-pandai mengolah bumbu dan mengeluarkan bagian dalam yang belum tentu bisa dimakan. Ada juga beludru. Kelihatan gak tuh? Ada beludru, yang ini udah mau jadi kodok, kalau yang ini masih belum ada kaki. Wah, kabur yang mau jadi kodok. Dan juga ada di sini nih keong yang bisa dimakan. Ini cukup diolah, dibumbui bumbu kuning seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, dan kalau suka kencur sedikit kencur. Bakalan enak banget ini. Nggak perlu ribet kalau kayak gini. Ada yang panjang kayak gini,
Yang panjang kayak gini biasanya agak apa ya, agak pahit. Ada juga yang disebut tutut, tapi di sini saya belum menemukan tutut. Dan di situ di bagian depan ada tuh telur keong mas. Wah, di sini saya kurang menemukan sesuatu yang bisa diolah. Wah, udah lama banget saya nggak kesini. Sekarang udah tinggi-tinggi nih pohon-pohon pisangnya udah tinggi-tinggi. Ini pohon pisang yang sebetulnya pisangnya bisa diambil juga ini. Pisangnya, daunnya apalagi. Kalau saya punya uang ini pengen dibeli sama saya nih. Kalau ada donatur ataupun mau hibah dana, boleh nih saya beli. Saya pengen segini nih, satu petakan ini. Lumayan buat bikin apa ya, bikin tempat untuk mendinginkan pikiran, menjernihkan pikiran dan hati juga. Ini tempatnya lumayan strategis, dekat ke jalan juga. Dan sumber airnya kebilang bagus. Di sini aja ya, kita bakal mulai buat masak. Lapar, belum sarapan. Ini ada apa ya? Nih, pohon singkong. Ini bisa dimakan untuk dari mulai daun dan juga singkongnya. Dan kebetulan ini ada buahnya, bukan buah ya. Ini saya belum pernah coba makan, tapi kebanyakan orang itu enggak dimakan sama sekali. Padahal saya bisa sebut ini buahnya ya. Di bawah itu umbinya, singkongnya. Dan di sini bagian atasnya ada daun dan juga seperti buah. Bentuknya seperti anggur. Ada bayam-bayam. Ini pohon-pohon pisang di bagian depan udah berbuah juga. Nah, ini buah pisangnya bisa dimakan nih. Hati-hati ya, harus selalu waspada. Apalagi di tempat-tempat seperti ini nih, biasanya ada hewan-hewan yang melata. Nah kan, baru aja dibilangin ada kadal muncul dan berlari. Nah, itu buah pisang. Ini bisa dimakan buahnya dan juga diambil daunnya. Daunnya tuh lebar-lebar. Untuk komoditas atau apa ya, nilai jual si daun pisang ini kalau di Indonesia agak rendah karena memang belum dimaksimalkan dibuat sesuatu yang lebih dari sekedar bungkus. Kalau di luar-luar itu udah dibuat seperti tempat makan atau tatakan yang dikeringkan, dipres, lalu dibuat seperti tatakan, seperti piring.
Kalau di Indonesia baru beberapa tempat aja dan masih sangat jarang. Oke, kita siap-siap dulu di sini ya. Ini tanaman-tanaman di bawah tuh sangat-sangat berembun. Jadi memang suasananya segar sekali ya. Kita pasang tikar dulu. Lumayan lah dapat sedikit view Gunung Putri ya. Aduh. Hari ini kita bakalan masak. Untuk bahan makan kita hari ini adalah pindang. Ini kalau nggak salah pindang Bandung ya. Nih. Wah, ini bakal nikmat banget nih. Cuman saya nggak bawa buat bikin sambal dan lalapannya. Harusnya saya muternya jalan sebelah sana biar ketemu sama daun mint. Di jalur sini saya nggak menemukan sama sekali daun mint. Mungkin untuk besok lusa saya bakal bawa daun mint bibitnya dari sebelah sana, terus kita ratakan ya, kita tanam-tanam di sekitar sini biar semuanya menyebar daun mintnya. Nih pindang, wah harum banget, ini bakal gurih banget, bakal nikmat banget. Ada cabai rawit merah, ada bawang merah, bawang putih ya, sejahat si baik. Terus lagi kita keluarin ada tatakan dari bahan kayu, katel atau ketel mini, ketel ajaib. Nih untuk tempat makannya dari bahan kayu juga. Kalau katel gak ada ya dari bahan kayu ya, nggak punya dari bahan kayu katel. Nih kompor kita bakal siapkan dulu. Ini kaki-kakinya harus dibuka dulu lebar, simpan. Air minum harus benar-benar kita maksimalkan karena perjalanan kita tidak sebentar. Ini ada penyedap rasa juga. Untuk pengapiannya nih ada gas, kita bawa 2, ini sisa sedikit-sedikit. Ada sendoknya harus stainless steel ya, biar tidak mudah terkena bakteri. Dan ini saya bawa pisau naga terbang. Pisau naga terbang, mantap. Sudah. Oh ini minyak nih, untung ke bawah, perasaan saya lupa bawa minyak. Oke. Dan yang terakhir kita bawa nasi juga buat kita tambah energi. Oke, sekarang kita bakal potong-potong dulu si merah, si putih, dan juga cabai. Kita pakai cabai ya. Oke, kita bakalan potong-potong. Yang pertama kita bersihkan dulu. Ini udah berakar. Ini udah agak lama ya, kurang lebih 1 minggu saya simpan. Ini udah mulai tumbuh bagian tunas atasnya. Tapi kalau misalkan pengen ditanam, ini sebesar ini kurang rekomendasi. Kalau mau yang lebih besar, biar cepat beranak pinak. Kayak yang lebih besar, nambah ada satu lagi. Kalau sekecil ini paling nanti tunasnya dari jadi bawang daun.
Udah dibersihkan. Kita bersihkan juga nih si putih. Si putihnya kita pakai 2 biji aja ya. Terus lagi nih ada bawang cabai rawit merah. Kita potong-potong. Terus si putih atau si baik kita potong-potong juga. Dan juga si cabai merah atau cabai rawit merah ya. Oke, sudah. Nah dulur, ini udah beres dipotong-potong dan harum banget. Kita siapkan untuk kompor, simpan, kita pasang yang isinya lumayan banyak. Mana ya ini nih. Nah udah terpasang, mudah-mudahan nyala ya. Kita bakal coba, dan ternyata ini bermasalah si tuas untuk pemantik. Kita pakai ini aja nih, pastikan dulu ini nyala. Oke nyala, besarin dulu. Oke, dan ini si bagian bawah buka dulu. Agak nyamber ya, ini nggak kelihatan tapi ada apinya. Kita kasih minyak. Agak lumayan banyak ya. Biar nanti pindangnya semuanya kena minyak atau terendam. Dan kita masukkan semua bawang dan juga cabai rawit. Kita oseng-oseng. Oke, kita masukkan pindang. Ini bisa pakai kecap, bisa pakai tambahan gula merah juga ya. Bebas, tinggal kalian pilih. Sesuai selera kalian, mau
gurih manis, gurih pedas, atau gurih saja. Hati-hati ya, muncrat-muncrat. Au. Au, 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 au. Biarin dulu. Kecilkan apinya. Meledak-ledak ya, meletup-letup. Push, 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 push. Harus benar-benar hati-hati karena meletup-letup. Ini udah kering. Ini ada juga yang masih setengah matang ya. Tadi meletupnya luar biasa. Kita angkat dulu, kita tiriskan. Ini minyaknya juga jadinya minyak bawang ya. Minyaknya bisa dipakai untuk tambahan menggoreng sesuatu dan akan membuat tambah gurih dan juga harum. Nah, sip. Terus lagi berhubung di sekitar sini ada krokot nih, ada krokot. Daripada tidak ada lalapan sama sekali, kita petik. Ini bernilai nutrisi tinggi ya, nutrisinya tinggi melebihi bayam, vitamin C nya juga tinggi melebihi jeruk. Ini langsung dari alam, kita layukan aja ya dengan cara mengosengnya sebentar. Ini juga bersih, kena embun, kita oseng sebentar ya. Kita oseng-oseng sebentar. Wah, meletup-letup bekas tadi. Oke, sudah layu. Kita matikan apinya dan langsung kita tiriskan kembali. Nah, langsung kita kasih nasi. Nah, nih langsung kita kasih nasi. Mantap. Dan saya bawa sesuatu. Mana ya? Nih untuk pelengkapnya, saya nggak bawa sambal, kita pakai chili oil. Kita simpan di sini aja ya, jangan kebanyakan, soalnya baru sarapan. Hati-hati lambung. Mantap.
Nah, alhamdulillah dulur udah beres kita memasak. Ini ini krokotnya harum. Ini pindang. Dan ini ada chili oil. Banyak ini. Banyak apa ya? Mulai banyak nyamuk karena ini dekat sama bambu, pohon-pohon bambu, rumpun bambu, kebun bambu ya. Loh, ini rambut gayanya kayak gimana ya? Tuh. Tadi pakai topi susah banget buat tidurinnya. Lah. Nah, kita langsung aja makan ya. Jangan lupa baca doa, jangan lupa minum dulu biar gak seret. Minum dulu sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lalapan tuh banyak, cuman punya orang kebun. Tapi kalau lalapan krokot sama lalapan apa? Kemarin tuh daun mint itu tumbuh liar. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini kita coba cocol ke chili oil. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nih, bawang goreng. Mantap banget. Saya bawa apa lagi ya di tas? Bawa kerupuk gak ya? Ini cocok banget kalau sama kerupuk. Habis kerupuknya. Nggak bawa. Ini untuk krokotnya. Krokot goreng. Mantap. Seger. Ada asam-asamnya. Wah. Untuk tekstur apa ya? Si pindangnya itu lembut dan rasanya nggak terlalu asin. Rasanya tuh gurih. Lembutnya tuh kayak apa ya? Kayak daging sapi lembutnya. Ini sampai hewan-hewan, serangga-serangga pada kesini karena harumnya ini nih. Nih krokotnya. Kita cocol ke chili oil. Chili oil. Chili oil krokot goreng. Tambah pindang. Nasinya nasi yang bener-bener lah apa ya, pulen. Kenikmatan yang hakiki. Nikmat mana lagi yang kau dustakan kawan? Krokotnya tinggal satu lagi, harusnya tadi banyak ya. Harus cari ke sebelah sana kayaknya krokotnya. Di sebelah sini ada, cuman udah tua-tua. Harusnya yang kayak barusan enak banget krokotnya. Wah. Kalau kalian makan ini bakalan ketagihan. Saya jamin. Rasanya itu gurih. Gurih, lembut, kriuk di luar, lembut di dalam. Banyak banget serangga di sini.
pada datang karena mencium harumnya ini nih. Oh, bawang gorengnya tuh. Bawang goreng. Wah. Bawang goreng. Nih, enak banget. Cocol chili oil. Ah. Sangat-sangat nikmat. Kita coba pakai penyedap rasa lagi ya. Penyedap rasa ayam. Apakah tambah maknyus? Wah, ini pedasnya mulai kerasa dari chili oil. Ternyata di bagian bawah nasi itu penuh dengan chili oil. Minyak dari chili oilnya. Kita satuin aja ya semuanya. Chili oilnya. Terus ini pindang kita bejak-bejak. Kita satuin. Wah. Sama bawang goreng, sama cabai goreng. Wow. Maknyus. Enak banget. Kriuk dari bawang goreng, cabai goreng bersatu dengan pedas dari chili oil dan juga rasa dari pindangnya. Pokoknya kalau kalian masak yang ini bakal ketagihan. Simple dan juga nikmat. Alhamdulillah bamin. Semut-semut pada nyari-nyari makan di bawah. Sisa-sisa tadi nasi dan juga apa ya, pindang yang meletup. Alhamdulillah bamin dulur. Lumayan enak banget. Mungkin saya pengen nambah, tapi harus bener-bener cari krokotnya. Alhamdulillah yang lumayan banyak. Krokotnya harus yang muda-muda biar rasanya itu nggak terlalu sepet. Kadang yang tua itu mana ya? Nah,
Nih. Ini krokot yang tua dan juga dengan jenis yang berbeda. Bisa dimakan tetapi memang rasanya agak berbeda. Dan ini krokot yang masih muda. Dengan jenis yang berbeda juga. Ini lebih masam. Rasanya lebih asam daripada yang barusan. Mana jatuh yang barusan? Daripada krokot ini. Kalau krokot ini banyak banget kandungan airnya lebih banyak daripada krokot yang satu ini. Dari bentuknya juga udah beda ya. Ini rasanya lebih ke seladah bokor, cuman versi mini. Daunnya lebih tebal daripada si krokot ini nih. Mantap. Oke dulur, mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Alhamdulillah untuk dari awal tadi sampai saat ini, alhamdulillah lancar, tidak ada sesuatu yang yang mengganggu ataupun apapun itu. Pokoknya terima kasih banyak. Yang belum follow jangan lupa follow atau klik loncengnya biar tahu ada notifikasi dari setiap saya beres upload. Dan juga jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Terus lagi kalian yang ingin hidup sehat, makan makanan yang teratur, tidur yang cukup, dan juga minum air bening atau air mineral atau bisa dibilang air putih. Memang warnanya bening tapi banyak yang sebut air putih. Minum banyak air putih 2-3 liter sehari. Bahkan kalau aktivitasnya kalian banyak di luar, outdoor, dan juga aktivitas fisik banyak, lebih lagi untuk minum. Dan hindari minum-minuman berwarna dan berkandungan gula berlebih. Itu bisa bikin wajah kalian kusam, bikin gemuk juga, bikin kalian bukannya tambah berenergi, malah tambah malas karena terlalu banyak kandungan gula. Tapi kalau misalkan kalian butuh sumber energi lebih, tetapi yang harus kalian dapat itu bukan dari minuman-minuman instan, tetapi dari mungkin gula murni atau minuman bergula tapi dengan takaran yang pas. Oke, dulur, cintai alam kita. Untuk pesan-pesan dari saya, cintai alam kita, jangan buang sampah sembarangan. Nih, kita masih punya tempat-tempat yang hijau seperti ini, gunung di bagian belakang juga. Jaga alam kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo dulur.